kakak itu yatim. Pasal 21 dengan pasal 22 yang meminggukan bukannya dia belum lahir, Pak. Dia sudah lahir, Pak. Kalau masih di perut kayak bayi saya dulu, dia belum bisa melakukan apa-apa. Jadi sudah eksis sebelum undang-undangnya, adalah salah mengaitkannya. Oke, saya ikuti pola pikir Ibu. Tadi Ibu mengatakan dasarnya Menteri Keuangan, LPS, dan Bank Indonesia. Nah, tetapi kemudian dari sini Ibu merefer bahwa itu kemudian kepada Pasal 2 Romawi disebutkan pemerintah, Menteri Keuangan membuat Romawi 2 Oke, tadi. Undang-Undang LPS lebih duluan mana dengan Undang-Undang BI yang mengamanatkan pasal 11 ayat 5 dan kemudian pasal 2-nya, Bu? Lebih duluan mana itu lahirnya? Undang-Undang BI lahir duluan, yang undang-undang yang merupakan revisi yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Dia lahir 15 Januari 2004, Pak. LPS lahir September 2004. Salah satu asas hukum, Bu, yang saya tahu bahwa Tak kesepakatan. saya ingin bacakan pasal ini, kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik sebagaimana maksud pada ayat 1 ditandatangani oleh berkaitan hal itu. Maka ini ironis apabila Ibu mengatakan yang diuntungkan adalah rakyat. Indikator-indikatornya berkaitan itu adalah kurs rupiah sebagai ukuran peningkatan ekonomi, suku bunga, dan pasar modal. Saya jadi ingin bertanya, ini realita empiris atau ini imajinasi Ibu saja sebenarnya? Saya pikir ini imajinasi berkaitan jabatan Ibu sebagai seorang menteri, tidak realita. Apakah Ibu tidak perlu membaca? Sekian banyak orang bunuh diri karena tidak lagi punya keyakinan menghadapi kehidupan dengan ekonomi yang sudah porak-poranda seperti hari ini. Ibu berbicara apa? Misalnya Ibu berbicara pengangguran, PHK. Ini tidak terbantahkan, Bu. Jadi bagi saya statement Ibu tadi mengganggu sekali bagi saya, dan publik mempertanyakan itu bahwa yang diuntungkan adalah rakyat dengan hilangnya uang 6,7 triliun rupiah untuk Indonesia saat sekarang. Ini pendapat saya, dan Ibu tolong klarifikasi nanti karena ini akan saya sambung dengan pertanyaan dan pendalaman saya mengenai kebijakan bail out. Orang lebih senang, atau orang-orang dari Departemen Keuangan dan BI lebih senang dengan menggunakan PMS, padahal iya memang hampir-hampir sama, tapi yang populer adalah bail out. Bail out ini sebenarnya semata-mata ditujukan untuk membantu Bank Senturi kalau saya perhatikan. Bahkan saya melihat ini direncanakan dengan menggunakan percepatan perubahan dan waktu yang telah diperhitungkan mengenai bagaimana peraturan Bank Indonesia yang telah baku digunakan mengenai KAR misalnya. Kemudian juga percepatan ini ditandai dengan bentukan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah yang bernama Perpu nomor 4 tahun 2008. Mari kita perhatikan apa isi Perpu itu kira-kira yang paling perlu dipertanyakan oleh semua ahli hukum perundang-undangan. Saya sebut singkat saja di pasal 2 di penjelasan. Di sini menyebutkan ini undang-undang, ini bukan surat keputusan presiden, tapi ini undang-undang. Yang dimaksud dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan nomor 04 KSSK .01/2008 tentang penetapan PT Bank Senturi Terbuka sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. Artinya ini sebuah peraturan yang menuju kepada satu keputusan dan kepada pihak, tidak bersifat undang-undang yang mengatur semua pihak. Sifat undang-undang itu mengatur semua pihak, tidak hanya satu pihak yang ditujukan untuk kepentingannya atau untuk kepentingan sebuah lembaga, bisa pemerintah. Jadi artinya asas undang-undang atau asas perundang-undangan ini tidak lazim. Undang-undang dibuat hanya untuk mengatur satu pihak. Ini keputusan, bukan undang-undang. Bapak tadi mengatakan di mana, Pak Gayus? Ayat 2 penjelasan yang diajukan kepada kami oleh Presiden
dan baru kami periksa kemarin dan kami kembalikan karena banyak hal yang tidak sesuai. Perpu, saya bicara perpu. Saya berbicara perpu. Apa saya salah bicara? RUU untuk pencabutan perpu maksudnya? Iya, perpunya maksud saya. Ini perpu. Oh, perpunya tidak ada Pak. Di perpu yang lama tidak ada, ini perpu yang diganti. Iya. Sebentar. Ini adalah pengganti perpu yang isinya sama dengan perpu untuk pasal 22 ini. 2 ayat 2. Artinya di sini semangat perpu dikembalikan melalui rancangan undang-undang karena ditolak oleh DPR, tetapi isinya tidak berubah. Isinya oleh niat pemerintah adalah untuk fokus kepada persoalan Bank Senturi. Saya bukan ahli hukum perundang-undangan, tetapi sebagai orang yang berlatar belakang ilmu hukum, paling tidak kita tahu apa itu undang-undang, apa itu keputusan, apa itu perintah. Jadi bagi saya ini kejanggalan pertama yang akan saya sampaikan berkaitan dengan maksud rencana untuk membantu Bank Senturi dalam kesulitan keuangan. Dan kalau tadi kita bicara kepada PBI atau Peraturan Bank Indonesia yang juga dalam waktu singkat harus diganti, nomor 10 tahun 2008. Pak Gayus yang terhormat, tadi disebutkan seolah-olah Perpu ini adalah suatu kebijakan yang ditujukan hanya khusus untuk menyelamatkan Bank Senturi. Saya tegaskan bahwa itu tidak benar. Keseluruhan kebijakan pemerintah untuk mengatasi krisis, saya bisa katakan dilaksanakan di dalam sebuah proses yang cukup transparan, demokratis, di mana peranan DPR, masyarakat, dan seluruh stakeholder bisa melakukan judgement, penilaian, bahkan mungkin bisa mendeteksi apakah memang pada saat itu ada suatu konspirasi. Karena Indonesia begitu terbuka dan transparan, Pak. Perpu-perpu yang dilahirkan, dan saya yakin bahwa anggota Dewan yang pada saat itu menyetujui kedua perpu, dan yang satu dengan catatan dan kemudian menimbulkan persoalan legal dan politik sekarang ini, tapi itu juga karena Dewan tidak secara jelas apakah menolak atau menerima. Tapi itu adalah muncul dalam sebuah setting Untuk krisis yang ini, ekonomi. untuk yang ini dengan berat hati saya harus menolak, Ibu. Saya boleh menjawab sesuai dengan apa yang tadi Ya, disampaikan Pak saya Gayus, potong. bukan? Kalau tidak nanti Ibu akan tidak nyambung. Jangan, itu tidak ditolak karena kalimat yang diberikan oleh Ketua DPR tidak menyebutkan ditolak. Saya mengakui ini tidak standar untuk penolakan perpu karena Pak Akbar Tanjung selalu menyebutkan tidak. Maksud saya Pak Akbar Tanjung menggunakan standar yang lain. Beliau menyebutkan yang beda dengan Pak Agung Laksono. Tetapi ini perlu kami klarifikasi nanti. Tapi Pak, Ibu ketahui surat Ketua DPR bukan satu hasil paripurna. Itu pengantar dari apa yang tertuang dalam naskah penolakan paripurna. Itu pengantar. Ya Bapak, pasal 36 Undang-Undang 10 jelas DPR menolak. Boleh saya interupsi? Bahwa kalau dikatakan seluruh kebijakan pemerintah di dalam penanggulangan atau pencegahan krisis hanya ditujukan untuk menyelamatkan Bank Senturi, saya katakan itu sama sekali tidak benar. Saya ingin menjelaskan dengan mengatakan bahwa seluruh proses politik, lahirnya 3 perpu dan bahkan 2 perpu dengan mudah dan bulat diterima oleh seluruh fraksi Dewan, di mana di dalam 2 perpu secara sangat jelas menyebutkan, menimbang, dan penjelasannya menceritakan tentang krisis keuangan global yang mengancam kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Tidak ada satupun fraksi yang menolak. Kemudian di dalam Undang-Undang APBN 2009, Dewan juga menyetujui pasal 23 yang sangat jelas menunjukkan adanya potensi krisis yang bisa menciptakan suatu dampak sistemik.
Saya hampir yakin bahwa Dewan yang lebih dari 500 tidak mungkin melakukan persetujuan bulat kalau tidak diyakini oleh situasi saat itu. Jadi artinya di dalam konteks keseluruhan itulah kita harus melihat apa yang dilakukan pemerintah, baik itu dalam bentuk salah satunya adalah Perpu JPSK yang kita bisa menyampaikan berbagai pandangan hukum kita masing-masing, namun jelas pemerintah sama sekali tidak memiliki niat untuk melahirkan Perpu itu untuk Sudah jelas, menyelamatkan satu bank. Kami jelas. Terima kasih Pak. Hanya pertanyaan Kemudian tentu saja bisa saja ada orang yang punya pemikiran begitu, kriminal dari mulai hulunya. Tapi saya memberikan testimoni kesaksian hari ini bahwa seluruh yang dilakukan oleh pemerintah dari hulu, yaitu desain kebijakan, sama sekali tidak untuk melakukan apalagi memfasilitasi suatu perbuatan kriminal. Kami melakukan untuk menjaga perekonomian Indonesia, terutama pada sektor keuangan dan perbankan agar tidak diterpa krisis. Kalau kemudian dibandingkan dengan yang disebutkan tadi persoalan Bank Indonesia dan Gubernur, saya rasa saya serahkan kepada ahli yang bicara mengenai masalah kebijakan. Ketiga, Pak Gayus mengatakan mengenai sakitnya seorang Deputi Gubernur. Saya menganggap sangat tidak etis ataupun dalam hal ini sangat tidak tepat untuk mengatakan sakitnya seseorang, apalagi dikaitkan dengan suatu situasi, apalagi kemudian dikaitkan dengan suatu kesalahan seseorang. itu disampaikan oleh banyak saksi yang mengatakan pertentangan banyak kebijakan kepada Bank Indonesia. Ini bukan kata saya, Bu. Saya boleh memberikan kesaksian sekarang Bapak. Silakan. Seluruh 19, 20, 21 pertemuan itu adalah atas permintaan Bank Indonesia. Adalah sungguh muskil sebuah institusi yang begitu independen, yang dilengkapi dengan berbagai undang-undang untuk menjaga independensinya dan diisi oleh orang-orang yang sudah di fit and proper oleh Dewan, mau Saya menawarkan. memperjelas, Bu. Saya ingin menjelaskan. Ya, berdasarkan sudah cukup bagi kesaksian kami saya. penjelasan Ibu, sudah Terima kasih, saya Pak. anggap cukup karena berkaitan. Saya memperjelas ketika itu apa tanda-tanda intervensi lapangan banteng kepada Tamrin atau Departemen Keuangan pemerintah kepada Bank Indonesia yang lembaga independen ini. Mereka mengatakan ketika minta surat saja itu mereka memaksa harus seketika diadakan dan kami kebingungan mencari. Itu tanda-tanda tekanan-tekanan kepada Bank Indonesia. Memang saya pertanyakan, Anda kan lembaga independen. Ya, mereka tidak sudah lain kecuali itu yang terjadi. Dan ini tidak oleh satu orang. Ini paling tidak oleh 3 orang yang menyaksikan di depan kami di ruangan ini. Dan akhirnya yang bersangkutan minta perlindungan juga kepada kami. Karena jangankan memberikan seperti ini. Kami tidak setuju saja di rapat Dewan Gubernur, saya dicopot dari jabatan saya. Saya dicopot dari jabatan struktural dan sekarang hanya fungsional sebagai peneliti. Itu jawaban saya, Ibu, juga ada kesebandingan. Pak Gayus, Ya, jadi saya kira ini Bu yang lanjut tadi. waktu itu memang akan meminta fasilitas pembiayaan darurat Pak Gayus kepada pemerintah karena itu adalah krisis keuangan sistemik. Maka memang pemerintah melalui KSSK akan melakukan evaluasi dari sisi skop dan dimensi dari krisis tersebut. Jadi kalau disebutkan interaksi untuk mendapatkan evaluasi dan kebenaran, sama sekali tidak benar kalau diinterpretasikan sebagai intervensi, apalagi intimidasi atau tekanan. Ini kan secara lama, Bu, tekanan ini. Oleh karena itu pada tahun 2004 kami meminta di dalam neraca LPS yang merupakan modal awal LPS masih ada di sana. Sehingga saya bisa mengatakan uang negara yang sudah menjadi kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola oleh LPS secara independen masih tetap ada. Dan penyertaan modal sementara juga bukan kerugian negara yang kemudian dikaitkan dengan berbagai hal yang tadi disebutkan oleh Pak Gayus mengenai kerugian masyarakat.
Karena LPS melakukan itu untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan untuk menjaga seluruh nasabah sesuai dengan kebijakan penjaminan. Demikian Pak. Sekalian selanjutnya. Pengalaman memberikan blanket garansi akan bisa menciptakan moral hazard atau kesempatan kepada bank-bank nakal atau pengelola bank yang rusak bisa mengabuse. Yang menurut saya itu juga tidak salah. Namun de facto Bapak, situasi pada saat itu karena negara-negara sekitar sudah melakukan blanket garansi, de facto atau faktanya yang terjadi, Indonesia menjadi sangat tidak diuntungkan dibandingkan negara-negara sebelah. Saya tidak mengatakan benar atau salah, tapi saya mengatakan faktanya dengan situasi itu, maka kita menjadi tidak diuntungkan karena negara-negara yang lain menerapkan. Ini yang kemudian menimbulkan suasana psikologis dan kepercayaan. Baik, argumentasi itu juga Ibu sampaikan kepada Yusuf Kala saat itu? Atau Ibu ketika Pak Yusuf berargumentasi Ibu diam saja, begitu tidak kan? Ya itu nanti bisa disampaikanlah apa saja, tetapi yang jelas hasilnya adalah bahwa kami atau pemerintah waktu itu tidak menerapkan kebijakan penjaminan penuh. Tidak ada alasan lain kecuali satu, bahwa blanket garansi bisa digunakan oleh sebagai menciptakan moral hazard untuk para pengelola bank abuse Itu power. sudah diputuskan dan kita terima dan kita jalankan. Saya sebagai pembantu dalam hal ini dari Presiden dan Wapres, kalau kebijakan sudah ditetapkan kan tugas saya menjalankan Pak. Betul, tetapi apakah Pak Yusuf Kala tidak menggunakan argumen lain yang... Argumen itu sudah memadai dan kita harus menjalankannya. Enggak, apakah Pak Yusuf Kala tidak menceritakan mengenai lanskap atau arsitektur perbankan Indonesia, bahwa di Indonesia bank-bank pemerintah masih sangat dominan, sehingga orang pasti percaya bahwa pemerintah tidak mungkin akan mengorbankan reputasinya dengan tidak menjamin simpanan itu. Kemudian yang kedua, banyak bank yang beroperasi di Indonesia adalah cabang bank internasional, sehingga mereka juga tidak akan mempertaruhkan reputasinya. Terus kemudian yang ketiga, akhir-akhir ini banyak bank yang sudah diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan asing, khususnya Temasek dan Hasanah, sehingga mereka juga tidak akan mempertaruhkan reputasinya. Dengan demikian, Pak Yusuf Kala sebagai orang yang sudah berpengalaman mengatakan aman, tidak akan terjadi ras, karena sebagian besar dalam struktur perbankan Indonesia. Saya katakan tadi Pak, kalau proses kebijakan tentu ada selalu pro cons, dan kami menghormati bahwa Pak Yusuf Kala sebagai Wapres mengatakan dengan apapun tadi argumen, karena Bapak besok akan mengundang beliau sendiri, tentu sampaikan. Namun berarti implikasinya memang kita tidak melaksanakan blanket garansi. Dan apakah menjamin aman atau tidak aman, faktanya masyarakat, perbankan, mungkin Kadin waktu itu, bahkan beberapa anggota DPR tetap menganggap bahwa blanket garansi itu penting Pak. Dan saya tadi sampaikan, Pak Derajat Wibowo mungkin dari fraksi PAN termasuk yang mengatakan secara eksplisit itu. Baik. Jadi saya mengatakan bukan pada masalah mengenai yakin atau tidak yakin, jaminan atau tidak, tapi saya hanya menyampaikan situasi itu memberikan suatu bukti atau fakta bahwa Indonesia tidak diuntungkan karena tidak setaraf dengan negara-negara sekitar. Enggak, karena dalam Putusan bank gagal berdampak sistemik, maka opsi dari LPS tidak lagi untung rugi. Meskipun kalau kita hitung untung rugi dalam artian seperti yang tadi ingin ditanyakan oleh beberapa anggota Dewan, kalau ditutup 6,4 pasti hilang LPS. Dan LPS hanya bisa mendapatkan seluruh kantor dari Senturi itu. Kalau kita menggunakan estimasi yang kasar, mungkin biaya seluruh harga dari kantor dan perkakasnya itu mungkin 600 miliar. Jadi LPS hanya punya dengan risiko terjadinya kepanikan terhadap seluruh deposan, terutama yang di atas 2 miliar. Nah sekarang ini dengan ditangani, LPS melakukan PMS. Malam itu keputusan berdasarkan 632 miliar. Kalau toh kemudian PMS-nya itu membengkak menjadi 6,7 triliun, dia tidak dibandingkan dengan 0 rupiah kalau bank itu ditutup, tapi dibandingkannya dengan 6,4 triliun kalau kita menutup bank itu. Bank ini sekarang masih jalan
Alhamdulillah kemarin keuntungannya sudah naik menjadi positif. Kalau kita semua menciptakan suasana yang baik, bukan tidak mungkin bank ini akan value-nya naik. Dalam 3 tahun kalau bank ini kemudian dilepas, saya yakin return dari LPS pasti lebih besar dari 600 miliar dari seluruh gedung dan perkakas. Interupsi Ketua. Artinya dari sisi Ketua hal sebelah ini kanan. cukup bisa dipertanggungjawabkan. Saya rasa Pak Wayan masih Masih ada, Pak. Karena tadi menanyakan apakah itu kerugian atau tidak. Saya menyebutkan dan mencoba menjelaskan. ya betul Bu, penjelasan yang sangat bagus Bu. Nah, silakan lanjutkan Pak Wayan. Baik pimpinan. Baik Pak, Ya. Bapak kebalik Bapak. Saya tanya bahwa dalam hierarki peraturan perundang-undangan ini sudah terjadi pelanggaran. Pertanyaan saya, Ibu sepakat nggak kalau Pak, nggak? Saya minta perjawaban Ibu, sepakat atau tidak? Komite koordinasi adalah komite yang akan dibentuk berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia. Lalu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004-nya pasal 11 ayat 5-nya menyatakan bahwa betul, maka seluruh ketentuan dan tata cara yang tadi dimintakan pada pasal 11 ayat 5 dituangkan atau diatur dalam oke, nota saya akhiri Pak kesepakatan. Ketua. Saya akhiri. Sekarang Asumsikan secara politik. Ini kan sekarang sedang kisruh semuanya mengenai Perpu JPSK tidak ada lagi KSSK. Maka yang berlaku adalah nota kesepakatan 2007. KK itu hanya mengatakan mengenai KK di dalam rangka pemberian FPD dan KK di dalam penanganan bank gagal seperti yang di dalam Undang-Undang LPS. Dia bisa saja, dia terdiri dari 4 tadi, yaitu Menteri Keuangan, LPP, BI, dan LPS. Jadi kalau bicara tentang kantor terdiri dari 4 itu, karena kita bisa saja melakukan pertemuan atau rapat, apakah di BI, apakah di Departemen Keuangan, atau bahkan di LPS. Pak Ketua, jadi ketika ditanya kantor di mana, lihat lokus dan tempus deliktinya pada saat itu. Artinya ini adalah bentuk pertanggungjawaban kalau suatu ketika terjadi kebijakan-kebijakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau kebijakannya betul benar dia pantas mendapatkan penghargaan. Lembaga negara, DPR, MPR, DPD ada sepanjang masa ada, tapi penempatan organisasinya itu ada keputusan tentang organisasi, tentang sekretariat. Lalu siapa orang-orangnya? Ada menunjuk, karena itu ada undang-undang keuangan negara, ada undang-undang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, bagaimana mengeluarkan uang. Ibu bisa kasih komentar Bu? Jadi pertanyaan saya, Kepres tentang pengangkatan Ibu sebagai ketua KK, ketua KSSK ada? Tidak ada karena tidak dimintakan dalam undang-undangnya. Ya, dia diperlukan. Dia diperlukan untuk keperluan apa, Bu? Memberikan pandangan dari sisi hukum. Jadi betapa signifikannya beliau untuk hadir? Semua pandangan dari narasumber saya anggap penting untuk memperbaiki dari sisi assessment kita membuat kebijakan. Saya berangkat dari sisi yang berbeda. Kalau beliau tidak hadir, apakah rapat itu tidak sah? Oh ya tidak Pak, narasumber kok. Apakah kalau beliau tidak hadir itu tidak apa? Ya, artinya tetap bisa ngambil keputusan Bu ya? Tetap. Ya. Jadi beliau hadir itu sebagai narasumber, hanya sebagai narasumber saja. Betul Pak. Jadi betapa beliau itu, kalau beliau misalkan tidak diundang, tidak apa-apa kan Bu ya? Ya tidak apa-apa. Tidak. Nah, tapi yang mengundang beliau itu siapa? Yang di mana Pak? Waktu Ya, 13 saya nggak rapat ada di sini. KSSK itu. Dalam beberapa kali rapat itu kan, itu yang saya mengatakan Pak. Ini soal pertanggungjawaban administratif. Ini soal pertanggungjawaban publik. Ini soal akuntabilitas. Siapa yang mengundang? Siapa yang membuat daftar hadir? Siapa yang ngasih honor? Honornya gede atau tidak? Ikut aturan atau tidak? Ini penting Pak. Tentang kehadiran Pak Marsilam ini.
Diundang oleh siapa, Bu? Sekretariat KSSK tentunya Pak, kalau itu adalah rapat konsultasi KSSK. Tolong dicatat Pak, Sekretariat KSSK. Kan nanti kita akan panggil juga Pak siapa? Pak Raden Wardede. Nanti jangan nanti, wah saya nggak ngundang. Nah itu jangan-jangan dia juga jadi sekretaris nggak ada SK-nya gitu kan, atau jadi berangkat saya sekretaris gitu. Oh iya kamu sekretaris kan, ini ngurus negara uang 6 triliun kan nggak bisa begitu. Saya beralih ke yang lain Bu Sri. Mohon sabar sedikit Pak ya, yang lain-lain. Perpu nomor 2 disetujui Dewan. Perpu 2004 itu kata-katanya ditolak atau menerima. Tapi kalau kita lihat lagi, timbul lagi perdebatan di sana, kita tarik ke norma yang lebih tinggi di Undang-Undang Dasar. Norma di Undang-Undang Dasar itu bunyinya setiap peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus mendapatkan persetujuan pada masa sidang berikutnya. Fraksi Partai Golkar seingat kami, karena tadi Pak Ajis ya, itu kata-katanya dalam pendapat akhirnya itu belum dapat menyetujui. Kalau belum dapat menyetujui itu akronimnya setuju Pak. Oh saya nanya ke Bapak lah, setuju itu? Bapak Goleng berarti tidak ya? Oh tidak. Ya, makasih Pak. Nah, Pak Idrus jangan dinyalakan dulu Pak. Saya mohon toleransi sedikit lagi Pak Ketua. Saya mau tanya saja Bu soal Perpu ini. Terlebih lagi di Perpu nomor 4 ini itu terkait juga dengan aturan yang memberikan kewenangan yang seolah-olah bahwa kebijakan itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Nah itu yang menurut hemat saya juga terlalu, ya bagaimana kami mau menyetujui, lebih baik kami belum dapat menyetujui karena hal-hal lainnya sebetulnya nggak ada problem. Oleh karena itu pertanyaan saya berangkat dari sebelumnya, 20 hari sebelumnya pemerintah sudah pernah mengajukan yang namanya untuk Innovert yang pada akhirnya alasannya sama sistemik Pak, ditolak. Angkanya ya nggak jauh beda lah dengan Bank Senturi, 6-7 triliun lah kira-kira. Selang beberapa hari kemudian, katakanlah 23 minggu berikutnya masuk Bank Senturi. Nah, dasarnya, landasan hukumnya Perpu. Perpu 2 perubahan BI, Perpu 3 LPS, Perpu 4 JPSK. Saya ingin tanya sekali lagi walaupun tadi sudah ditanya. Sebetulnya yang menjadi materinya buat kami itu abuse of power dari kewenangan yang dimiliki oleh kami sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Karena kegentingan yang memaksa itu sesungguhnya itu tidak terpenuhi. Perpu itu adalah sebuah peraturan. Kalau sudah diatur, dia tidak boleh lagi mengatur sesuatu yang sudah diatur. Terkecuali ada kendala dalam pelaksanaan yang menimbulkan kendala. Contoh KPU. Ketika habis masa jabatan, maka DPR diperpanjang. Kecuali ada kekosongan hukum. Itu prinsip Perpu. Ini malah mengatur sesuatu yang sudah diatur dan menciptakan aturan baru yang sebetulnya sudah diatur. Nah, di sini nampak sekali ada motif kepentingan-kepentingan tertentu dari Perpu ini. Ini sebelum ke terakhir Pak Ketua. Saya yang berkenaan dengan pertanyaannya adalah, sebetulnya Ibu mengetahui nggak siapa sebetulnya konseptor dari Perpu ini? Secara bersama-sama Pak. Pemerintah secara bersama-sama. Dan Bank Indonesia. Siapakah sebetulnya yang lebih secara jelas, masa Ibu tidak mengetahui, tidak tahu persis siapa sebetulnya yang ngotot betul, pengen ini Perpu ini harus segera. Ibu bisa milih apakah Departemen Keuangan, Departemen Hukum HAM, apakah BI? Dalam situasi krisis waktu itu pemerintah bersama BI sepakat bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan pasal 11 ayat 5 dan karena undang-undangnya belum ada maka kita perlu Perpu. Oke.
Sekarang yang bagian terakhir Pak Ketua. Pada tanggal 21 Ibu menyampaikan Tahu terminologi hukum perampok, tapi kalau dinyatakan salah tentunya dia telah berbuat kriminal, Pak. ya, oke, Ibu sudah jadi artinya dikelola buruk, dia membuat kriminal, tapi kata-kata dirampok Ibu tidak setuju, tapi artinya pada posisi Saya bukan tidak setuju, saya tidak mengenal terminologi hukum mengenai kata dirampok, tetapi karena sudah diputuskan bersalah dan mendapatkan hukuman 4 tahun, berarti yang bersangkutan terlibat suatu kriminal pidana. Oke, berarti sepakat Bu ya kalau artinya dia telah menyalahgunakan keuangan bank oleh pemiliknya. Saya lebih sopan lagi Bu, tidak lagi kriminal. Pertanyaan saya Bu, Ibu dalam mengambil keputusan untuk memberikan persetujuan selaku ketua KSSK, ketua KK yang pada akhirnya menyerahkan ke LPS dari 682 miliar itu yang tiba-tiba juga bergerak begitu cepat, begitu pesat perkembangannya sampai menyampai angka 6,7 triliun. Ibu pada saat itu yakin betul bahwa kebijakan itu seperti yang Ibu yakini tadi benar, saya tidak salah, punya dasar hukum. Apakah Ibu tidak mempertimbangkan atau mungkin tidak mengetahui bagaimana proses Bank Senturi bermula dari proses akuisisinya, lalu proses mergernya? Apakah juga itu tidak menjadi sebuah pertimbangan sendiri yang selama kurun waktu setelah merger pun dari 2005-2007 itu banyak sekali kewajiban-kewajiban berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia, dia tidak bisa penuhi kewajiban-kewajiban itu. Apakah itu juga tidak menjadi sebuah pertimbangan? Silakan Bu. Seluruh persoalan pengawasan Bank Senturi ada di dalam domain Bank Indonesia, Pak. Kalau pertimbangan itu di dalam transkrip disebutkan reputation risk, risiko reputasi. Oleh karena itu keputusan memang waktu itu juga mempertimbangkan mengenai reputasi dari pemiliknya yang tidak baik. Ya, tapi menurut hemat saya LPS tidak akan bisa menerima kalau KSSK ataupun KK tidak menyetujuinya. Ya memang LPS dalam hal ini apabila disebutkan bank gagal dan berdampak sistemik, secara undang-undang LPS dia akan menerima pelimpahan dari KK untuk menangani bank gagal berdampak sistemik, Pak. Itu adalah kewajiban secara undang-undang. Iya. Kalau Ibu bisa putuskan pada saat itu, kan Ibu ketua Bu di KSSK. Ya, kalau diputuskan tidak berdampak sistemik dan kemudian ditutup pun itu juga LPS yang menangani dan dia harus membayar 6,4 triliun untuk Ya. seluruh depositonya, Pak. Itu yang saya mengatakan. Kalau Ibu betul-betul secara serius mempertimbangkan bagaimana kondisi bank itu yang sesungguhnya. Jadi kalau menurut hemat saya, uang 6,7 triliun. Apakah tidak ada cara lain Bu ketika waktu memutuskan pertama kali? Karena menurut hemat kami banyak juga bank-bank lain yang juga pada posisi yang sama tidak mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Malam itu kan keputusan berdasarkan 632 miliar, Pak. Kalau bank-bank lain butuh dan dalam situasi likuiditas seperti yang terjadi, tentu Bank Indonesia juga akan melaporkan pada kami. Kalau potensi masalah tentu ada, tapi nyatanya waktu itu disebutkan mereka memiliki kemiripan masalah, tapi tidak sampai kepada situasi seperti yang dihadapi Senturi. Oke. Kira Saudara Agun sudah Ya, terakhir, apakah pemberian keistimewaan kepada Bank Senturi itu bukan karena faktor nasabah-nasabah bank besar yang ada di dalamnya? Tidak, Pak. Tidak. Sekali lagi saya mengatakan Bu, apakah bukan karena faktor di situ ada Budi Sampurna? Sebentar, jangan dijawab dulu, biar sekaligus, biar nanti saya selesaikan Bang. Apakah bukan karena faktor di sana ada BUMN Telkom? Apakah bukan karena di sana ada BUMN? Bukan, aduh, saya harus buka. Termasuk, mohon maaf Bu, Yayasan Bank Indonesia? Tidak, Pak. Apakah bukan juga karena ada uang 41 juta US dari Kementerian Keuangan? Sama sekali tidak. Tidak. Tolong dicatat, ini yang menurut hemat kami sebetulnya penyelamatan Bank Senturi tidak perlu dijawab Bu, ini kesimpulan saya. Sesungguhnya
itu lebih kepada kepentingan penyelamatan nasabah besar, dan ras sebetulnya tidak perlu dan tidak akan pernah terjadi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Agun dari Saya rasa berisiko sekali negara ini ketika ada kekuasaan diberikan kepada seorang yang punya otoritas untuk kemudian tanpa batasan-batasan. Pak, kalau persoalannya adalah krisis sistemik dan kemudian ada konsekuensi fasilitas pembiayaan darurat, dan kalau itu yang digunakan, maka seluruh estimasi dari krisis tentu akan disampaikan pemerintah kepada Dewan melalui mekanisme untuk mendapatkan approval APBN. Pasal 23 di Undang-Undang APBN Ya, Bu. 2009 ada, Pak. Baik, Bu. Tadi waktu pada sesi saya itu Ibu, saya mohon maaf harus menggunakan pilihan kata diction terlalu ekstrim barangkali kalau saya katakan, agak bingung ya. Tetapi tidak punya jawaban yang tegas tadi soal 632 miliar itu atau 2,8 ya sebelum tanggal 18 atau kemudian 6,7 gitu ya. Tetapi setahu saya di Undang-Undang LPS juga itu setiap ada tambahan, permintaan tambahan dari LPS itu sesuai Undang-Undang LPS itu harus ada surat persetujuan dari kakak. Apakah ada surat persetujuan itu, Bu? Tidak ada yang mengatakan persetujuan, Pak, dalam hal ini. Iya, memang bahasanya tidak seperti itu, tetapi kan tetap harus meminta koordinasi dengan kakak. Persoalannya kan dari tadi ini Ibu tidak bisa. Koordinasi betul, Pak. Kalau persetujuan tidak, Pak. Iya, masalahnya adalah dari tadi Ibu tidak bisa memberikan jawaban yang tegas kepada kami soal siapa dan apa dan melakukan apa di kakak itu tadi kan gitu. Ya, karena kata koordinasi dengan persetujuan sangat berbeda, Pak, artinya. Tentu saja, Bu. Ya. Yaitu tadi makanya saya katakan ini saya bacakan di penjelasan pasal 31 Undang-Undang LPS. LPS tidak melanjutkan penyelamatan apabila dalam proses penyelamatan LPS menemukan biaya penyelamatan jauh lebih besar dari perkiraan biaya penyelamatan pada saat keputusan penyelamatan ditetapkan. Dengan pasal ini kan kemudian kita menjadi teman-teman mengejar tadi itu menjadi mendapat Itu untuk bagian ketiga bank gagal yang tidak berdampak sistemik, Pak. ya Kita betul. bicara bank gagal berdampak Betul, Bu. sistemik. Tapi Jadi kan pasalnya lain, Pak. Betul, tetapi kan Ibu tidak bisa memaksakan saya untuk menerima penjelasan Ibu berdampak sistemik. Dari kemarin kan kita berantem soal itu, Bu. Dan dari berbagai argumentasi yang diajukan di sini tidak bisa meyakinkan kami, Bu. Soal sistemik itu tadi. Ya tapi nggak apa-apa lah. Saya mengikuti arah berpikir Ibu saja tadi. Saya kembali pada pertanyaan saya tadi. Berbahaya sekali loh, Bu. Sebentar, karena tadi sampai pukul 22 saya minta teman-teman kita tambah 1 jam menjadi pukul 23.00. Jangan mentang-mentang kita pansus, tolong Pak. Rakyat juga di luar menilai kita, Pak. Kita harus punya hati, Pak. Maksud saya, panggil dulu dia, sampaikan kepada dia. Sekretaris yang ada di luar itu saudara Raden Pardidi juga manusia, Pak. Kita jangan mentang-mentang, Pak. Saya sedih. Saya ini pansus sama kita semua. Tapi tolong, Pak. Terima kasih pimpinan. Oke. Ya, Ketua begini saja. Makanya saya Ketua. bertawarkan kepada Ya, saudara. saya bicara kalau gitu. Boleh saya bicara? Enggak, saya tunggu dulu. Kalau yang lain bicara langsung, saya minta izin dulu. Dengan saudara Ruhut itu, kita putuskan saja kalau saudara saksi berikutnya itu kita tunda, kita beritahu sekarang. Jadi hak-hak asasi manusia diberikan oleh Bank Indonesia tentang bank gagal yang berdampak sistemik dari Bank Senturi ini. Apakah ini bisa kami simpulkan bahwa kesimpulan KSSK tentang Bank Senturi melegitimasi? Jadi sudah mengalami tekanan berat karena krisis global dan meningkat negara-negara tetangga. Apakah Bank Senturi saja untuk mengantisipasi ancaman krisis global ini? Tidak, Pak. Kami melakukan banyak sekali policy untuk pencegahan krisis atau dalam hal ini untuk menjaga supaya ekonomi kita tidak terjerumus dalam krisis. Kalau kita lihat Gibek, kemudian mark to market juga di-relax. Kita lihat banyak sekali series kebijakan yang dilakukan pemerintah. Jika bank ini ditutup, tidak akan berdampak apa-apa. Artinya tidak ada dampak sistemik yang seperti dikhawatirkan. Bagaimana pendapat Ibu? Benar.
atau deputi senior pasti paham betul mengenai elemen confidence atau kepercayaan dan psikologis itu sangat-sangat menentukan di dalam sebuah sistem perbankan dan sistem keuangan. Jadi saya yakin kalau beliau ada dalam posisi saya waktu itu pasti keputusannya tidak berbeda. Saya tidak melihat likuiditas dari LPS. 19. Ini jam 19, berarti belum ngantuk semua. Saya terima kasih karena saya tadinya curiga kalau sudah ngantuk, ternyata tidak ngantuk. Ya, jadi kita buat scores untuk melanjutkan dan mudah-mudahan nanti akan selesai lebih cepat untuk melakukan pendalaman. Dengan ini saya skor sampai mulai jam 19 ya, sampai jam 19. Salam dong. Rokoknya di mana?